Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Jeffrey Rojak, MPM 18.101.01.0037. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6 tingkat 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang rancangan pembelajaran dari mata kuliah pribadi sosial tentang bullying, ataupun nanti pembahasan saya itu tentang stop bullying. Langsung saja ke pembahasan. Sedikit saya menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara langsung atau berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Sini dapat mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seorang, baik secara fisik maupun secara psikologis. Mengancam properti, terus lalu juga ada reputasi atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Itu tadi sedikit pengertian tentang bullying. Langsung selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya bullying atau proses bullying. Yang pertama ada terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Jadi kayak tingkat kita atau kakak kelas kita atau kakak tingkat kita itu yang sering melakukan proses bullying terhadap kita dan terekam di memori kita, dan kita melakukannya lagi kepada junior kita, dan itu terjadi terus menerus seperti itu. Terus yang kedua ada keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku atau perlakuan yang sama, hampir sama yang saya jelaskan tadi tentang proses sebab terjadinya proses bullying. Terus yang ketiga yaitu perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Jadi penyebabnya menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Jadi kalau ingin menunjukkan bahwa dia itu seakan-akan kuat, lebih kuat daripada yang dibully seperti itu, atau daripada teman yang lainnya. Sebab yang lainnya yaitu kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kayak kalau kita melakukan proses bullying itu, kita yang melakukan ini kayak merasa wah aku saya kuat, saya dan sebagainya seperti itu, kan mendapatkan rasa kepuasan diri setelah dia melakukan proses bullying. Yang terakhir yaitu sebab penyebab terjadinya proses bullying atau perilaku bullying, yaitu dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng-gengan seperti itu. Ya, itu tadi beberapa sebab terjadinya perilaku bullying. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Jadi kita yang melakukan tapi ada beberapa dampak kepada beberapa orang yang menjadi korban perilaku bullying. Yang pertama yaitu terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Kalau dampak seperti ini, perilaku bullyingnya sudah terlalu berlebihan. Jadi dia bukan hanya lewat lisan, tapi dia juga melakukan dengan tindakan seperti kayak mendorong ataupun menendang dan lain sebagainya yang berkontak langsung dengan fisik seperti itu. Terus dampak yang selanjutnya yaitu tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis. Biasanya seperti ini kayak karena banyaknya apa ya, dari lisan ataupun perilaku bullying dari lisan ataupun dari fisik dan lain sebagainya, itu juga dampaknya kepada korbannya
Contohnya seperti ini tadi. Terus dampak selanjutnya yaitu pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, terus dan juga grogi, pendiam dan juga tertutup. Itu biasanya di kelasnya, biasanya kalau di kelas kita sering mendapatkan perilaku seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu terganggu prestasi belajar, seperti nilai jelek, tidak berkonsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, terus sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Itu tadi dampak negatif perilaku bullying yang menjadi korban. Terus ada pun tadi sebab dan juga dampak, yaitu yang terakhir bagaimana mencegah dan juga melawan perilaku bullying. Ini adalah tips bagi teman-teman semua yang kiranya selama ini menjadi korban bullying. Ini ada beberapa tips bagaimana mencegah dan juga melawan perilaku bullying. Yang pertama yaitu hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan, atau intinya sesuatu yang menunjukkan kita itu lebih menonjol daripada yang lain. Misalnya kayak kita membawa perhiasan yang banyak atau jam yang mahal, atau kita pakai baju yang terlalu over, tidak sesuai pada tempatnya, seperti itu mungkin bisa menguranginya. Terus yang kedua yaitu jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Jangan seperti itu. Jadi sering bergaul dengan teman, mungkin kayak membiasakan diri ngobrol bersama teman di dalam kelas ataupun di luar kelas, supaya kita juga kalaupun ada yang mau membuli kita juga ada benteng dari teman-teman kita, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying, atau kita yang selama ini menjadi korban bullying, terus kita tahu si A itu yang sering membuli kita dan juga si B sering membuli kita, mungkin kita bisa sedikit menjauh dari dua orang tersebut. Jadi supaya mental kita terus psikis kita itu tidak menjadi down lagi. Jadi kita coba berusaha bergabung dengan si C, supaya kita mempunyai dekengan ataupun pelindung, supaya si A ataupun si B itu yang awalnya mau membuli kita jadi sedikit takut atau sedikit minder atau bagaimana lah. Terus tips yang selanjutnya yaitu jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yaitu tadi mungkin bisa mencari circle pertemanan yang lain, jangan terus-terusan gabung dengan teman yang menjadi pelaku bullying, seperti itu. Terus tips yang selanjutnya yaitu kenali dan perhatikan perilaku bullying. Jadi kalian juga coba mencermati perilaku si pelaku bullying, bagaimana perilakunya dan lain sebagainya. Coba kalian amati, lalu kalian juga boleh mencari pertemanan lain. Terus yang terakhir yaitu jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dan dalam bentuk apapun. Ya, itu tadi tips dan juga sebab ataupun cara mencegahnya. Terima kasih. Itu tadi sedikit materi yang ada dalam RPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.